Rumah sederhana di ibu kota, Raka dan ibunya baru saja pindah dari kota Surabaya ke ibu kota Jakarta. Bagi dia, pindah ke ibu kota membawa tantangan baru. Di tengah keramaian ibu kota, Raka mencari teman dan tempat untuk beradaptasi. Raka, ibu ngerti urip ning kota itu angel, abot, tapi ibu yakin kamu sok kayak iso menyelesaikan diri ning kono. Ibu tak usah no. Ibu yakin awakmu iso percaya diri, iso menyesuaikan diri lan ngehargai wong lain. Ibu. Suasana sore di ibu kota, Raka duduk sendirian di bangku taman sambil membaca buku. Nina dan Arif melihat dan mendekati Raka. Enak banget ya di sini. Oh iya. Boleh duduk ya? Duduk aja. Kenalin, nama gue Nina, lu siapa? Oh, nama gue Raka. Itu teman gue namanya Arif. Gue Raka. Lu sekolah di mana, Bang? Gue baru di sini, Bang. Baru pindah sekolah, Bang. Oh. Lu tinggal dari mana emang? Gue dari Jawa. Oh, jauh juga ya. Lu suka tempat ini ya? Iya. Lumayan suka sih, soalnya buat santai. Terus ngomong-ngomong, tadi lu bilang teman-teman lu, mereka mana? Itu di sana tuh. Belum pada datang. Oh ya udah, besok kita ketemu lagi pagi di sini. Oke. Suasana pagi hari saat libur, Raka sedang menunggu Nina dan Arif di tempat pertama mereka bertemu. Sembari menunggu Nina datang, Raka dan Arif sedang berbincang-bincang santai. Beberapa menit kemudian, Nina datang bersama yang lainnya. Woi, Rak. Tumben lu datangnya cepet. Iya nih. Nina nggak sama lu? Itu dia lagi nunggu yang lain. Hai Raka, Arif. Hai. Hai Arif, lama gak ketemu. Raka ya? Iya. Salam kenal. Gue Lina, ini Siti. Hai Raka, aku Siti. Hai, salam kenal semuanya. Raka. Gimana kabar kalian berdua? Udah lama gak kelihatan. Iya nih, yang seperti kamu lihat aku baik-baik aja. Kita baik kok, soalnya kemarin pas lebaran THR kita dapat banyak. Uhuy, banyak dong THR-nya. Iya nih. Duduk yuk. Ngomong-ngomong, gimana lebaran kalian di kampung? Aku sih pulang sama ayah ke Padang. Kalau aku sih nggak jauh. Kemarin aku ke rumah nenek aku doang di Bandung. Iya Raka, lu kan baru pindah ke Jakarta. Emang sebelumnya lu asalnya dari mana? Iya, aku dari Surabaya. Oh, yang ada Universitas Erlangganya ya? Iya, nggak sih? iya. Di Surabaya ada yang namanya Universitas Airlangga. Iya, terus juga kota Surabaya juga disebut kota pahlawan. Bener nggak sih Raka? Coba gimana ceritanya, Rak? Iya sih, aku tahu sedikit. Jadi Surabaya itu kota metropolitan setelah Jakarta. Surabaya disebut kota pahlawan juga.
yang dulunya dari kerajaan Singosari terus diganti muncul kerajaan Majapahit. Habis itu ada pergantian penguasa sampai lawan tentara sekutu. Semua anak mudanya seluruh Surabaya itu pukul mundur si lawan, makanya disebut kota pahlawan. Oh, jadi gitu. Baru tahu gua. Emang asal kamu di mana, Nin? Gue mah dari Jakarta yang gak pernah pulang kampung tiap tahun. Bisa aja kamu, Nin. Ikon Jakarta itu Monas kan ya? Nah, bener Rak. Kapan-kapan ajak kita ke sana ya. Oh. Setelah mereka berlima mengobrol, 3 teman lainnya datang. Tunje. Raka. Ayo aku Raka. Udah, Raka gak usah dirawin, Siska memang begitu orangnya. Ngomong-ngomong tadi lagi ngomongin apaan sih? Kok kayaknya seru banget. Iya nih tadi seru banget soalnya Raka habis cerita tentang sejarah kota Surabaya. Oh, kota tentang hiu sama buaya itu bukan? Iya, itu cerita rakyatnya. Kok kamu tahu sih, Cen? Tahu sih, tahu sedikit doang tapi Iya lanjutin aja. Ih, ceritanya mah udah selesai, makanya datangnya jangan telat. Ya padahal pengen dengerin. Kita kembali menceritakan sejarah kota Surabaya. Jadi dahulu kala di Surabaya itu, di sebelah utara Jawa Timur, hiduplah seekor buaya raksasa yang ganas dan menyeramkan. Dia adalah penguasa sungai dan menjadi pemangsa yang sangat ditakuti oleh semua binatang di hutan sepanjang tepian sungai. Nama buaya itu adalah Bayah. Dia sangat pandai berburu sehingga membuat takut semua binatang di hutan. Sungai yang didiami Bayah itu bermuara pada laut yang luas. Nah, di laut itu tinggallah seekor hiu ganas bernama Surah. Dia penguasa lautan yang ditakuti semua ikan. Akan tetapi Surah merasa bosan hanya makan ikan setiap hari dan dia penasaran dengan sungai yang bermuara di lautnya. Jadi si Surah itu jalan-jalan ke sungai itu. Nah, di tepi sungai ada seekor anak anjing lagi minum di sungai. Surah merasa lapar. Dia diam-diam berenang ke tepian dan melompat keluar memburu anak anjing itu. Surah gembira mendapat santapan yang lezat. Setelah makan anak anjing itu, Surah menjadi ketagihan. Keesokan harinya ia berburu kembali di sungai itu. Nah, habis itu Bayah semakin curiga karena mangsanya semakin dikit semakin hari. Dia pun menyelidiki sebabnya. Saat melihat Surah menangkap seekor monyet berenang di sungai, Bayah menjadi marah. Nah, di situ mereka rebutan tuh ke kos-kosan. Si Surah tuh rakus di daerah Bayah. Karena daerah Bayah banyak makanan. Nah, si Bayah ini gak setuju si Surah itu mencari makanan di kekuasaannya, dan gitulah ceritanya. Jadi akhirnya Surabaya yang dinamakan Surabaya menjadi logo kebanggaan kota Surabaya. seru juga ya ceritanya. Iya nggak nyangka ternyata ada asal-usulnya. Kirain cuma logo doang. Cuma gitu doang. Jakarta sih lebih banyak sejarahnya dan juga lebih hebat pastinya. Siska, jangan gitu dong, lu sama aja gak menghargai Raka. Iya sis, jangan gitu lain kali. Setiap daerah punya cerita sama sejarah masing-masing. Kalau Sunje sama Chen dari mana? Gue sih dari Aceh. Aku dari Semarang, kota tersayang. Oh iya, Aceh tuh ada masjid terbesar ya? Yang ada payungnya kayak di Masjid Nabawi yang di Madinah. Namanya Masjid Baitur Rahman bukan sih? Iya betul, Masjid Baitur Rahman ada sejarahnya juga. Oh iya, coba dong ceritain gimana asal-usul sejarah Masjid Baitur Rahman. Oke, jadi gini guys ceritanya. Masjid Baitur Rahman itu masjid yang ikonik buat karena sholat tempat perjuangan rakyat Aceh, tapi dimerem sama Belanda. Tapi dibangun lagi sampai jadi saksi pas gempa tsunami tahun 2004 kan. Belanda benar-benar manusia yang gak punya hati ya. Iya, Belanda jahat banget. Ini nggak ada cerita lain apa bahas sejarah gini bikin ngantuk tuh gak? Ya udah, lo pulang aja, nggak ada yang nyuruh lo dengerin cerita ini juga. Bener kata Nina, Siska, lu pulang aja deh. Arif memberi isyarat pada Nina untuk tenang. Ya udah guys, jangan pada berantem, kan gak enak nih sama Raka. Gue niatnya cuma ngenalin Raka ke kalian. Iya, mending kita lanjutin aja ceritanya. Iya, kalian pada tahu gak sih istilah Bandung Lautan Api? Itu gimana sih? Gue pengen tahu deh, ceritain dong.
Ini mah giliran aku yang cerita. Jadi gini loh guys, Bandung dulu yang peristiwa kebakaran gara-gara sekutu Inggris mau jajah Indonesia, terus pihak sekutu ultimatum, tapi Jenderal Sudirman menolak. Habis itu pada musyawarah, kalau Bandung mau di bumi hanguskan, jadi tentara Indonesia bakar rumah warga Bandung, sampai akhirnya ada gudang amunisi yang meledak, jadi deh Bandung penuh sama api di mana-mana gitu. Oh gitu, berarti pas itu Bandung banyak yang meninggal dong. Ya iyalah Cen, namanya juga kebakaran. Gimana sih anak Semarang ini? Maaf kan cuma nanya. Kalau Siti punya sejarah nggak di Kota Padang? Pastinya dong, Padang juga punya cerita. Berarti lu tahu dong asal-usul nasi Padang? Tahu dong. Dulu ada dua kerajaan yang ingin melakukan perperangan. Nama kerajaan tersebut adalah Kerajaan Pagaruyung dan juga Kerajaan Majapahit. Namun ada perundingan untuk gak lakuin peperangan tersebut, melainkan adu kerbau. Nah jadi si Pagaruyung ini pilih kerbau yang masih menyusui dari induknya, sedangkan si Majapahit pilih kerbau yang besar dan kuat. Namun karena kerbau yang masih menyusui ini mengira kerbau milik Majapahit adalah induknya, jadi dia kejar hingga kerbau milik Majapahit ini tersungkur dan mati. Jadi deh mereka damai. Ih kasian banget kerbaunya nggak salah apa-apa terus mati. Daripada perang makan korban lebih banyak, mending ini korbanin kerbau satu doang. Kenapa ya raja-raja zaman dulu suka banget perang, terus juga nggak puas sama kekuasaan wilayah dia? Raja kan juga manusia, pasti punya sifat serakah juga. Padahal kan minta baik-baik juga bisa, kenapa harus perang coba? Ya nggak tahu, coba aja tanya sama rajanya. Gimana sih nih? Katanya Semarang kota tersayang, kok diem aja dari tadi nggak ada niatan buat cerita? Aku dari tadi mau cerita, tapi kalian masih ngomong terus. Jadi gini, dulu ada kerajaan Mataram kuno, dia banyak banget ninggalin peninggalan sejarah, misalnya kayak candi. Nah, berlanjutnya waktu ada Pangeran Madepandan yang datang untuk menyebarkan agama Islam dari perbukitan Pragota. Lalu dari waktu ke waktu, daerah itu mulai subur. Nah, dari sela-sela kesuburan itu, muncul deh pohon asam yang arang. Nah, bahasa Jawanya itu asam arang. Maka dari itu, nama tersebut diberikan nama Semarang. Aku minta maaf ya atas perkataan aku yang kemarin itu. Aku merasa bersalah banget sama kamu. Sudah maaf kok. Maaf. Gabung ya? Iya, boleh. Oke. Ini lagi masak apa sih? Gak tau, coba lagi santai.